Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang ini. Kami merasakan kebesaran Tuhan. Dari kemarin sampai hari ini kami merasakan kekuatan pesan Tuhan di tahun 2023. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar mengatasi segala apapun masalah kami, karena Engkau yang pegang kedaulatan hidup kami selama kami hidup di dunia ini, Bapa. Kami punya mental pulang dari tempat ini tidak akan pernah takut sekalipun menghadapi segerombolan singa ada di depan kami. Kami harus melewati tembok kemustahilan yang menurut kami tidak sanggup. Tapi kami percaya ketika kami punya mental pemberani, kami melihat bagaimana tahun-tahun depan rancangan Tuhan yang ajaib buat kami, di mana Tuhan akan mengembalikan, memulihkan, dan memberkati setiap kami. Itu pasti Tuhan genapi. Itu sebabnya masalah bukan masalah buat setiap kami. Ketika kami punya mental pemberani, kami keluar menjadi Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego di akhir zaman. Kami keluar lebih dari pemenang. Urapi bibir lidah kami, hamba-Mu Tuhan. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biar segala kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, sudah sesi terakhir. Sebentar lagi saudara pulang dari tempat ini. Tapi ada hal ketika saudara pulang, saudara dapat sesuatu. Amin. Saudara sudah diperlengkapi firman, itu adalah satu kekuatan. Karena tanpa firman, saudara hari ini saudara tidak akan mampu bertahan ya. Bu Eni nanti pulang Tuhan berkati luar biasa ya. Bu Eni berdiri, saya dari tadi Tuhan gerakkan Bu Eni. Bu Eni yuk kita mau doakan Bu Eni ya. Bu Eni datang dari mana? Sini sebentar Bu Eni. Saya dari tadi Tuhan duduk, Tuhan ingatkan Bu Eni ya. Bu Eni datang dari mana? Kasih Fran mic-nya. Dari mana? Oh itu. Ya. Shalom semuanya. Ya, Bu Eni datang dari mana Bu Eni? Dari Kalimantan. Wow. Apa yang membuat Bu Eni termotivasi sampai jauh loh kemarin? Luar biasa. Mungkin berawal dari, maaf sedikit bercerita. Jadi di tahun lalu saya mengalami proses seperti yang dialami Ibu Eli, mungkin dengan ibu-ibu yang di sini juga. Jadi awalnya itu seperti yang sering Bu Eli bilang, banyak ibu-ibu tuh putus asa, pengen bunuh diri, ini itu. Jadi saya mencoba buka YouTube. Awalnya itu saya mencari pendeta-pendeta yang namanya sudah besar. Tapi ya malahnya itu yang ada itu Bu Eli. Jadi maaf nih Bu Eli, siapa ini? Tapi saya klik, saya dengarkan. Oh ternyata ini Tuhan yang mengarahkan ke sini. Jadi terima kasih Bu Eli. Ya, kita doakan dia ya. Proses masih berlanjut, tapi pulang kita bantu doa dia ya Bu Eni ya. Tuhan akan beri kekuatan terus sampai akhir ya. Thank you Bu Eni. Ya, saya hari ini cuma mau khotbah singkat aja ya. Kita buka dulu ya. Kita percaya kita pulang dari tempat ini akan berani menghadapi apapun, singa-singa, segerombolan sekalipun. Saudara tidak punya mental-mental yang takut. Yuk baca Yosua 23 ayat 10. Yosua 23 ayat 10. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar berapa? Wow. Sebab apa? Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya
kepadamu. Tangkap saudara. Tahun 2023, walaupun saudara tahu kenyataan ini akan bertambah sulit, proses hidup tidak bertambah mudah, tapi pegang janji Tuhan di Yosua 23 ayat 10. Apa yang dijanjikan Tuhan bukan kehebatanmu, bukan kemampuanmu untuk menghadapi 1000 musuh yang ada di depan, tapi cukup Tuhan di pihak saudara. Seperti Bu Debbie tadi bilang, harta yang paling terbesar itu bukan suamimu kembali. Suamimu hari ini masih dalam proses sekalipun ya, ibu-ibu itu sukanya lebay. Bu, sudah tidak diperhatikan. Saya selalu bilang, sudahlah Bu, tidak diperhatikan suami. Toh ibu nanti mati tidak bawa suami, tidak bawa cintanya suami. Semua kalau mati dikubur, tidak ada kenangan. Pengkhotbah 9 ayat 5 yang menyebutkan semua kenangan orang mati pada waktu kita mati dikubur. Tapi yang saudara perlu tahu hari ini, ketika Tuhan ada di pihak saudara, mau tantangannya berapapun beratnya, cukup saudara punya harta terbesar, yaitu Tuhan. Janji Tuhan bukan sembarang janji. Kalau dia berkata, aku yang akan berperang buat kamu, itu jadi janji Tuhan buat saudara, dan saya pegang ini saudara. Jadi kalau menghadapi masalah berat, mulai katakan, Tuhan, bukan hebatnya aku bisa mengalahkan 1000 musuh, tapi janji Tuhan, ketika engkau berperang di pihakku, siapa lawanku? Amin. Yuk kita baca satu keteladanan 3 sikap. Setelah itu kita selesai. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Ya, kita belajar dari jemaat di Makedonia. 2 Korintus 8. Yuk ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu ini ya, tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Diganti jemaat-jemaat di PD Victory. Berikutnya 2. Selagi dicobai dengan berat, dengan berbagai penderitaan, sukacita jemaat PD Victory meluap. Amin. Dan meskipun jemaat PD Victory sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Berikutnya, aku bersaksi bahwa jemaat PD Victory telah memberikan kemampuan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Yuk kita jadi jemaat di PD Victory bukan lagi jemaat yang dikendalikan oleh masalah. Kita tahu bahwa tahun depan keadaan boleh bertambah sulit, tapi kasih karunia Tuhan semakin dilipat gandakan. Kita bukan hidup dalam kesulitan demi kesulitan, tapi kita hidup di dalam anugerah demi anugerah setiap hari. Sehingga ketika kita sadar menghadapi kesulitan, maka buka PowerPoint saya 3. Ini mental yang harus saudara miliki. Kita sudah tidak hidup lagi dikendalikan oleh masalah. Kalau Tuhan bilang gini, nak, kasih kemurahan kebaikanku lebih besar mana dari hutangmu? Kalau saudara bisa menjawab kasihmu jauh lebih besar, maka tidak ada orang yang berduka cita. Tidak ada orang yang terus tinggal di dalam masalah demi masalah. Kita akan tahun depan orang akan bilang seperti Chunling, nanti setelah selesai itu Bu Emily mau kesaksian dikit. Kita akan lihat gini, loh jemaat PD Victory ini kok mukanya awet muda semua. Padahal badainya kayak petir, tapi muka kinclong semua. Kenapa? Karena
karena kita sudah mengerti rahasia firman. Hidupmu di tahun depan bukan lagi menghadapi kekuatan musuh seorang diri, tapi Tuhan yang akan ambil setiap beban hidupmu untuk Dia yang akan berperang. Itu sebabnya selagi dicobai dengan beban yang berat, tidak ada alasan untuk jemaat PD Victory hidup dalam depresi yang meluap. Tidak ada, saudara. Kita sadar bahwa kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar dari hutangmu, jauh lebih besar dari persoalan rumah tanggamu, jauh lebih besar dari kankermu. Maka kita akan berdiri dengan sukacita yang meluap. Kita biarpun keadaan miskin, saudara tidak perlu punya mental orang miskin. Tangkap ya saudara. Mungkin hari ini engkau punya uang pas-pasan, tapi Tuhan mengajarkan jangan punya mental orang miskin. Engkau hidup dalam kasih karuniaku yang berlimpah. Kalaupun engkau kekurangan hari ini, kasih karunia Tuhan lebih dari cukup untuk membuat engkau kaya di dalam kemurahannya. Amin. Yang ketiga yaitu memberi lebih, saudara. Jangan banyak nuntut terus. Lihat sukacita yang meluap. 3 hal. Hari ini kita bahas 3 ini. Setelah itu kita selesai. Kenapa kita hari ini tidak perlu susah walaupun pencobaan itu begitu berat? Yang saya rangkum, yang pertama, sukacita meluap itu karena Roma 18. Roma 18 itu ayat berkata bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Firman Tuhan berpesan gini, nak, penderitaanmu makin besar, sabar, sukacita. Ini bukan menghancurkan hidupmu, bukan membawa aib selamanya, tapi justru lewat penderitaanku ketika engkau sukacitamu meluap, karena ini ujung-ujungnya kemuliaanku. Amin. Kemuliaan kita mungkin hari ini kayaknya aib, tapi tidak apa-apa, nanti di akhir penderitaanmu ada kemuliaan Tuhan yang muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, Roma 8 ayat 28 yang tidak asing. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Yang kedua, kenapa kita dipaksa sukacita? Karena pikiran kita di balik proses selalu ada banyak kebaikan Tuhan. Lah kalau ujungnya kebaikan, yang jadi pertanyaannya kenapa saudara susah? Kenapa kita hari ini tidak hidup hari ini semakin kuat? Lawang ini ujungnya kebaikan sedang dalam perjalanan. Seperti saya di proses Pak Nyoto 1, tapi Tuhan buat banyak kebaikan dalam hidup saya. Kalau ada ibu-ibu PD Victory hari ini seperti Chunling, Bu Eni, ya banyak. Sampai saya ngomong sama beberapa waktu saya khotbah, saya dipanggil Ibu Paula. Paulus perempuannya saya, Paula. Ya, saya jadi Paula di akhir zaman. Duri dalam daging diterjang terus. Walaupun sudah berteriak Tuhan, ini pulih. Lah saya duri dalam daging, enggak apa-apa. Saya jadi Paulanya Tuhan. Saudara juga, kalau jadi Paulanya Tuhan, enggak usah bingung duri dalam daging. Mau dicabut kapanpun duri dalam dagingmu, enggak usah pusing. Yang penting ini tadi sukacita meluap aja. Meluap sudah ya. Yang kedua, menikmati kebaikan di balik keburukan. Yang ketiga, kenapa kita harus sukacita di tengah penderitaan yang begitu berat? Karena ini saudara, sebab semua orang yang dipilihnya dari semua, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Proses hidupmu 3 kut ini untuk menikmati karakter Kristus. Sabar. Pencobaan berat itu supaya saudara yang tadinya serupa dengan iblis dunia dimurnikan semua, dipisahkan. Kambing domba dipisahkan.
statusnya hanyalah apa? Serigala yang berbulu domba. Kelihatannya domba, tapi senyatanya di pemandangan Tuhan, saudara, ini serigala yang diam di dalam rumahnya Tuhan. Makanya sukacita aja. Kenapa saya selalu bilang, ibu-ibu ndak usah lebay lah. Aduh, suamimu tambah parah, tapi nanti ini loh, kemuliaan, kebaikan, karakter Kristus itu tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Jadi kesimpulannya seperti Bu Nini kemarin bilang, saya ngucap syukur sama pelakor. Wanita tobat, suami yang berulah, alatnya Tuhan. Ini loh saudara, 3K. Yang pertama nanti dengar, kebaikan, kemuliaan, karakter Kristus. Jadi bersyukur lewat pencobaan yang berat. Kalau engkau duka cita terus, target Tuhan tidak tercapai. Melo terus, lihat, tanya Chunling, kalau tidak move on jadi on ya. Nah itu lihat, 21 tahun minum obat tidur ya. Kenapa? Karena dia cuma lihat masalah, suaminya belum berubah, keadaan belum berubah. Terus itu yang dipikirkan, iblis bersorak-sorai. Tapi hari ini kemuliaan Tuhan ketika dia bisa, saya cuma bilang, Chunling, hidupmu ini dalam anugerah Tuhan. Anak-anaknya diberikan jodoh yang luar biasa. Kebalik, tadinya dia ditinggalin suami, sekarang anaknya perempuan 4 dicintai mati suami. Suaminya tidak bisa hidup sama anaknya nomor berapa itu. Kalau dia cerita, hebat tidak Tuhan? Tapi yang bayar dia, salahnya cuman startnya pertama, dia pikir bahwa masalah ini bikin masalah. Tapi kalau kita hari ini mengerti firman Tuhan, masalah bukan masalah, maka sukacita kita harus meluap. Amin. Yuk yang berikutnya, bagaimana hidup dalam kaya kemurahan. Satu lagi kita selesai ya, saya tidak banyak-banyak. Yuk kita baca Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Jadi hari ini pencobaan yang berat, gak usah fokus. Tuhan itu ingatkan saya, dulu saya hidup cuman ngerenungi nasib. Saya cuman berkata, Tuhan kok kayak gini hidup saya Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan firman ini, nak, kalau kamu hidup di dalam kemurahan, kamu juga akan mendapat kemurahanku. Jadi apa yang harus engkau lakukan ketika pencobaan yang berat itu terjadi? Engkau hari ini juga punyalah kemurahan, yaitu apa? Sudahlah saling melayani. Makanya kenapa saya walaupun bonyok berdarah-darah, saya ini tetap loh melayani ibu-ibu jam 12 ngantuk-ngantuk. Bu Eli stres, dah saya apa enggak stres saudara? Bu Eli nangis lagi, saya sedih lah, saya apa enggak sedih toh saudara? Bu Eli suami saya berkata enggak cinta sama saya, punya 2 anak. Loh sama. Tapi Tuhan bilang gini, Eli, kalau engkau tinggal terus di dalam masalah, engkau tidak punya kemurahan terhadap orang-orang sekitarmu, maka engkau tidak akan menikmati kemurahanku yang berlipat-lipat. Itu sebabnya saudara jangan pusing dengan masalah. Masalah ini cuman pengalaman hidup. Lihat ya, nanti Tuhan akan kirim jiwa-jiwa yang masalahnya sama. Lah kalau sudah ada orang datang, jangan bilang gini, boro-boro mikir masalahmu. Hutangku aja ya belum lunas kok sampai sekarang. Boro-boro kamu tanya gimana ya kalau hutang banyak. Ya enggak tahu, bunuh diri aja. Mungkin seperti itu. Tapi waktu Tuhan taruh, saya gini, loh Tuhan, saya ini ya stres loh Tuhan. Kalau orang bilang stres, saya ya stres. Lah ini kok ibu-ibu ini cari saya ngapain ya Tuhan? Terus saya mau jawab apa? Tapi waktu firman Tuhan berkata di Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena engkau nanti akan lihat kemurahanku jauh lebih besar dari kemurahanmu. Jangan pelit, jangan pikir aku ya stres nanti aja, kalau aku sudah pulih ya kamu tak kasih jalan keluar. Enggak.
Tapi waktu saya belajar bersama Tuhan, saya sudah tidak lihat pencobaan saya berat. Yang saya lihat, saya harus saling melayani, saling mengasihi, saling menguatkan. Saya belajar untuk ayo sudah ibu-ibu saling melayani. Suamimu jahat ya sudah, hidup ibu tidak usah stres. Yang penting tetap murah hati sama suami, ngampuni ya ngampuni, murah hati walaupun hidupmu susah. Kalau ada uang buat tolong orang, ya murah hati tolong. Tidak usah tunggu kaya raya dulu baru punya hati untuk tolong orang. Tidak usah hidupmu nyaman dulu baru punya hati untuk mau menolong orang yang lagi kesusahan. Yang ketiga ya, jadi kuatkan. Kalau kita hari ini lihat tetangga kita, orang sekitar kita ya bonyok, bawa. Saya kalau dihakimi pendeta dulu, orang bilang gini, hamba-hamba Tuhan, Bu Eli tidak bisa tolong orang, wong rumah tangganya sendiri kacau balau kok mau sok jadi pahlawan. Coba kalau saya dengar orang, saya cuman diem di rumah ngerenungi nasib, kira-kira ada victory enggak saudara? Ada enggak wanita-wanita yang berkemenangan hari ini loh? Gara-gara saya murah hati, Tuhan kasih saya kemurahan, begitu banyak jiwa-jiwa. Ternyata satu jiwa bertobat, dia bisa cari jiwa-jiwa seperti multi level marketing. Ada berapa banyak orang yang sudah saya pulihkan, khususnya grupnya Lia. Ini satu grup ini saudara, mungkin ada beberapa yang tidak ikut juga. Itu grup yang luar biasa di Jakarta, bisa ciptain grup saling nopang. Sampai ada di Manado, ada di Makassar. Ketika mereka ada kesusahan, mereka langsung gerak saudara. Hebatnya Tuhan pakai kita. Lah dunia aja bisa sukses dengan MLM, lah kita kok enggak berhasil. Itu sebabnya hari ini mental kemurahan itu dibawa pulang saudara. Amin. Yang berikutnya yuk kita baca yang terakhir yuk. Fran kita nanti Emily mau saksian sebentar ya, habis kita doa ya. Yuk. Memberi lebih, kita baca di Kisah 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Jadi kalau saudara miskin, saudara jangan punya mental miskin. Aku ini kasihan, aku ini malang, gak punya uang, gak punya suami. Enggak saudara. Kita ini tetap kaya di hadapan Tuhan. Harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba kalau saudara tidak mau gerak, itu saudara berarti gini, aku terima, tunggu doanya Bu Eli, tunggu profetiknya Bu Nini, tunggu. Enggak saudara. Tapi firman ini menyadarkan hidup saya, Eli, jauh lebih bahagia kalau engkau bisa memberi di tengah kekuranganmu, seperti persembahan janda yang memberi dari kekurangannya. Engkau tidak usah nuntut kapan aku terima dulu hasil yang mengenakan, hasil pemulihan dulu baru aku mau memberi. Tapi berbahagialah orang yang memberi. Artinya 3 hal. Peduli dengan penderitaan orang lain, peduli dengan kelemahan orang lain, peduli dengan kegagalan orang. Saya waktu baca firman ini, saya bilang, Tuhan, saya sudah tidak lihat penderitaan saya lagi. Saya sudah tidak lihat kelemahan saya tidak lihat kegagalan rumah tangga saya. Tapi saya belajar untuk memberi di balik hidup saya menderita, lemah dan gagal. Karena Tuhan berkata, ketika engkau bisa memberi saat hidupmu menderita, engkau masih ada dalam masalah, engkau masih gagal rumah tanggamu, disitulah aku memberikan engkau kebahagiaan. Amin. Jadi pulang dari tempat ini mental dibawa ya. Ingat pesan Bu Eli di retreat ini, di Bukit Doa ini. Kita ngelawan ribuan musuh, segerombol singa, tembok kemustahilan. Aku tetap punya mental pemberani. Aku pulang nanti akan membawa 3. Aku tidak akan pernah berduka cita. Ya, kemarin
khotbah saya sudah jelas, penyertaan Tuhan itu sempurna, saudara. Dia akan berikan kasih setianya dengan teguh, rancangannya yang ajaib, dan perlindungan itu sudah jadi jaminan buat orang benar. Jadi tidak perlu takut. Yang kedua tadi apa? Kaya kemurahan. Dan yang ketiga, memberi lebih. Hasilnya 5K. Tadi apa? Yang pertama, kemuliaan. Yang kedua, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, ketika kita dimurnikan menghasilkan karakter Kristus. Yang tadi kaya kemurahan akan menghasilkan kemurahan Tuhan yang lebih. Dan yang terakhir, memberi lebih akan menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan. Enak mana kebahagiaan dari masalah atau kebahagiaan dari Tuhan? Jelas di tengah prosesmu hidup saya ketika memberi terus, tidak nuntut menerima. Saya tidak nuntut orang pendeta terus, Tuhan doakan saya, berkati saya, pulihkan saya, enggak. Tapi saya belajar memberi. Saya menikmati kebahagiaan Tuhan lebih dari segalanya, karena Dia adalah harta yang terbesar. Yuk bangkit berdiri ya, pulang dari tempat ini, kejar kemuliaan, kebaikan, karakter Kristus, kemurahan, kebahagiaan. Ini akan menjadi milik saudara di tahun 2023. Sukacita meluap, kaya kemurahan, dan memberi lebih. Jangan terus nuntut penderitaan, kegagalan, terus masalahmu. Engkau baru nanti selesai itu baru engkau mau berani memberi. Tapi firman Tuhan berkatalah, berbahagialah engkau yang berani memberi daripada menerima. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi satu lagu. Oh ini, lihat nih quote yang tadi pagi saya posting di Instagram saya. Ya, melekat. Nah, ini pesannya Bu Debbie tadi. Ya, melekat sama Tuhan, bukan nempel. Kalau nempel digoncang bisa jatuh. Tapi kalau melekat, saudara digoncang badai, dihajar badai, saudara tetap, Tuhan, aku tetap melekat. Aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Ya, yang kedua, menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Praktek, nanti memberi lebih praktek, kaya kemurahan praktek, sukacita praktek. Yang ketiga, berbuah yang lebat menjadi bukan menjadi buah bibir omongan orang. Amin. Jangan terus jadi buah bibir, hidupmu jadi batu sandungan. Tapi tunjukkan kepada orang di sekitarmu bahwa karena ada Yesus dalam hidupmu, engkau berbuah lebat. Amin. Saudara, sebelum saudara tinggalkan tempat ini, buat komitmen sama Tuhan. Tuhan cuma mengingatkan siang ini, bukankah yang terbaik aku sudah berikan buat saudara dan saya? Belum cukupkah nyawaku, pengorbananku, mati buat engkau? Masihkah engkau banyak menuntut itu dariku? Bahkan siang ini Tuhan ingatkan. Saya pernah mengalami fase ini, saudara. Waktu saya berkata, Tuhan, apa artinya engkau izinkan aku pelayanan sementara suamiku menyakiti aku? Ketika saya berteriak, Tuhan memberikan satu jawaban yang membuat itu titik balik. Saya mulai ikut Tuhan. Saya bukan berikan ampas lagi. Mulai hari itu saya berikan waktu hidup saya yang terbaik ketika Dia berkata, Eli, aku memberikan nyawaku buat engkau. Aku mati buat engkau. Itu artinya pengorbananku terbesar sudah aku berikan buat engkau. Masakan gara-gara suamimu engkau mau berhenti melayani aku?
terbesar dalam hidupku bukan suamiku kembali, bukan aku kaya, tapi karya terbesar adalah Engkau mati buat aku, Tuhan. Itu sebabnya siang ini sebelum saudara meninggalkan tempat ini, maukah saudara memberikan hidup saudara buat Tuhan? Bukan ampas lagi, bukan tunggu Tuhan berikan lagi masalah jawaban doamu selesai. Tanpa Tuhan hari ini jawab doa saudara, Dia sudah memberikan yang terbaik. Kita gak bisa balas kebaikan Tuhan dengan pengorbanannya. Sejak hari itu saya tak mau banyak menuntut Tuhan. Saya berkata, Tuhan inilah hidupku Tuhan. Jadilah seperti apa yang Kau mau Tuhan. Kalau aku harus hidup dengan duri dalam daging, dengan banyak tantangan, aku tidak akan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Percayalah, siang ini saudara pulang dari tempat ini, saudara tidak akan pernah sia-sia. Ada pesan Tuhan yang kuat melekat di hati saudara dan di pikiran saudara. Ini adalah pesan Tuhan untuk membawa saudara mampu melewati tahun 2023. Jangan takut. 1000 musuh, segerombolan singa, tembok kemustahilan akan engkau lewati bersama dengan aku. Aku yang berjanji untuk berperang buat engkau. Mengatasi apapun kau akan lihat yang Tuhan mau pulang dari tempat ini. Sukacita meluap, kaya dalam kemurahan, memberi lebih. Jangan egois hanya karena penderitaanmu, kegagalanmu, engkau tidak berani untuk memberi hidupmu. Mulai belajar memberi hidupmu buat Tuhan dan kemuliaannya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat siang ini. Firman-Mu menjadi remah kekuatan. Berkati setiap kami yang sudah hadir siang ini. Mereka yang jauh datang dari Jakarta, Semarang, Kalimantan, baik dari Lumajang, dari manapun kota Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika mereka pulang, mereka bukan dengan tangan yang hampa, tapi mereka menangkap rema Tuhan yang menjadi kekuatan mereka untuk hidup menjalani tahun 2023, membuka lembaran tahun 2023 dengan sukacita yang meluap. Terima kasih Bapak, berkati seluruh pengerja tim PD Victory yang sudah melayani siang ini Tuhan, seluruhnya. Baik Bu Debbie, Ellen, Bu Imelda Linggo, Imelda Ii juga Tuhan, Kau berkati Franz, Vivi, Anil, Mami Feni, semuanya Tuhan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Baik Bayu juga Bapa, biar kami ketika kami pulang dari tempat ini, semua pergumulan kami sudah berserah kepadamu. Apapun itu Tuhan, kami tetap menerima 5K pulang nanti Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau sebentar kami mau memberi yang terbaik, biar Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan pelayanan di PD Victory, Tuhan yang mengembalikannya berlipat-lipat. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin.